Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kifran Tosoid dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24028. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan dari hasil UTS yang beberapa hari lalu, yaitu tentang eh, dibentukan vektor. Nah, di sini sudah tertera kode yang saya perbaiki pada UTS yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini eh, berikut penjelasan mengenai definisi tipe data dan fungsi-fungsi terkait untuk operasi vektor 3. Nah, untuk definisi di sini pertama yaitu definisi tipe data vektor 3. Vektor 3 adalah tipe data yang mempresentasikan vektor 3 dimensi. Nah, dengan tiga, tiga, tiga tipe komponen yaitu X, Y, dan Z. Nah, semuanya bertipe double. Nah, ketiga tipe ini bertipe double untuk membuat sebuah vektor 3 dimensi. Nah, selanjutnya eh, tipe selektor. Nah, tipe selektor ini terdapat tiga, tiga jenis fungsi yaitu getX, getY, dan getZ. Nah, fungsi ini mengembalikan komponen X, Y, dan Z dari sebuah vektor 3. Mereka digunakan untuk mengakses nilai masing-masing komponen. Selanjutnya yaitu fungsi make vector. Nah, apa sih fungsi make vector 3? Ini adalah suatu fungsi yang konstruktor untuk membuat vektor 3 dari tiga komponen tadi, yaitu X, Y, dan Z. Ini sebagai konstruktor. Nah, selanjutnya, fungsi is origin. Apa itu fungsi is origin? Fungsi ini memeriksa apakah sebuah vektor adalah vektor nol dalam atau itu disebut juga vektor di titik origin. Nah, inilah is origin yang memeriksa vektor tersebut. Ini terjadi jika semua komponen X dan Z itu bernilai nol. Nah, di sini tertera get X itu nol, get Y itu nol, dan get Z itu nol. Nah, selanjutnya itu fungsi is equals. Apa itu fungsi is equals? Nah, sebelum masuk ke is equals, ada juga is not equals. Kedua ini hampir memiliki kemiripan. Nah, perbedaannya di is equals itu memeriksa apakah dua vektor 3 sama dengan membandingkan komponen X dan Z. Dan sebaliknya, is not equals memeriksa apakah dua vektor tidak sama. Nah, selanjutnya yaitu max 2 dan min 2. Nah, letak perbedaannya pada fungsi ini yaitu max 2 menentukan nilai maksimum antara dua angka, sedangkan min 2 itu menentukan nilai minimum antara dua angka. Di sini jika A lebih dari B, maka hasilkan A. Selain dari itu B. Dan di sini min 2, jika A lebih kecil dari B, maka menghasilkan A. Dan itu dari B. Nah, selanjutnya yaitu fungsi vektor max. Nah, apa sih itu fungsi vektor max? Nah, sebelum ke vektor max ada juga itu vektor min. Nah, yang letak perbedaan dua ini ialah pada vektor max mencari vektor baru yang setiap komponennya adalah nilai maksimum antara dua vektor. Sedangkan vektor min melakukan hal yang sama tapi untuk eh, nilai minimum. Nah, perbedaannya terdapat di nilai saja. Di sini vektor VW sama dengan vektor 3, X max 2, ini get XV dan get XW. Nah, selanjutnya Y dengan max 2, get YV, get YW. Dan Z max 2, get ZV, get ZW. Nah, jika vektor min sebaliknya, eh, X min 2. Nah, perbedaannya terletak hanya di nilai min maksimal dan minimum suatu vektor. Nah, selanjutnya yaitu eh, untuk desimal. Apa itu untuk desimal? Ini adalah proses eh, nilai X dibalikkan dengan 100 untuk menggeser dua tempat desimal ke kanan. Kemudian hasilnya dibuatkan dengan fungsi round. Setelah itu hasil pembulatan dikonversi kembali menjadi double. Nah, menggunakan from integral. Lalu dibagi lagi dengan 100 untuk mengembalikan dua tempat desimal semula.
Nah, misalnya di belakang koma itu dapat beberapa angka, apa dapat dibuatkan jadi karena tadi ada from integral yaitu dikonversi menggunakan from integral lalu dibagi lagi dengan 100 untuk mengembalikan dua tempat desimal. Nah, tujuan dari round to decimal ini untuk membulatkan angka kedua tempat desimal atau dua angka setelah koma. Nah, dua angka setelah koma kita bulatkan. Itulah maksudnya dari round to decimal. Sini X sama dengan from integral round X kali 100 per 100 itu. Nah, selanjutnya itu round to one. Apa itu round to one? Itu adalah nilai X dikalikan dengan 10 untuk menggeser eh, satu tempat desimal ke kanan. Lalu dibulatkan menggunakan fungsi round. Setelah itu hasil pembulatan dikonversi menjadi doubles dengan from integral juga. Hmm. Nah, selanjutnya kemudian dibagi lagi menjadi 10. Di sini dibagi menjadi 10 untuk mengembalikan posisi desimal semula. Nah, tujuan dari runtuan ini untuk menentukan pembulatan angka ke satu tempat desimal, satu angka setelah koma. Sedangkan tadi round to desimal itu dua angka di belakang koma. Dua angka setelah koma, dan kalau round to one itu satu angka dari one satu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi magnitude. Nah, fungsi magnitude ini eh, adalah fungsi untuk menghitung magnitudo atau panjang vektor. Panjang vektor. Nah, menggunakan rumus akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Menggunakan S squared get XV kuadrat ditambah get YV kuadrat ditambah get ZV kuadrat. Nah, jadi pada magnitude ini kita menggunakan rumus akar kuadrat dari jumlah kuadrat untuk komponen-komponennya. Nah, selanjutnya itu normalize. Normalisasi ini adalah eh, fungsi untuk menormalisasi vektor, yaitu mengubahnya menjadi vektor satuan. Artinya di sini magnitudo 1, ya, menjadi vektor satuan. Selanjutnya, dengan membagi setiap komponen dengan magnitudenya. Nah, tadi magnitude itu dengan normalisasi saling berkaitan. Selanjutnya, yaitu kita itu fungsi dot product. Dot product itu adalah fungsi untuk menghitung dot produk antara dua vektor, yaitu hasil perkalian dari komponen X, Y, dan Z dan menjumlahkannya. Nah, si dot produk menggunakan row to decimal get XV kali get XW tambah get YV kali get YW ditambah get ZV kali get ZW. Nah, selanjutnya yaitu fungsi cross product. Cross product itu apa? Fungsi untuk menghitung eh, cross product antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru tegak lurus terhadap dua vektor awal. Sini dapat juga fungsinya dari cross product. Nah, selanjutnya fungsi angel. Fungsi angel ini yaitu fungsi untuk menghitung eh, sudut antara dua vektor dalam radian menggunakan rumus kosinus. Kosinus sudut antara dua vektor berdasarkan dot produk. Nah, ini dot produk, cross product, dan angel saling berkaitan. Ya, itu angular. Angular itu apa? Jadi itu adalah fungsi untuk mengkonversi sudut dari radian ke derajat. Nah, V adalah itu kan V di dalam matematika itu adalah 180 derajat. Jadi di sini V dikali 120 derajat per V. Setelah fungsi yang jelas mengkonversi sudut dari radian ke derajat. Nah, saja itu distance. Distance itu ialah fungsi untuk menghitung jarak antara dua vektor menggunakan rumus jarak Euclidean. Nah, ini fungsi distance ini untuk menghitung jarak antara jarak X, Y, dan Z.
Nah, selanjutnya itu scale. Scale itu fungsi fungsi scale ini eh, fungsi untuk melakukan skala terhadap sebuah vektor dengan mengalihkan setiap komponennya dengan skala satu. Di sini kodenya scale Vn sama dengan vektor 3 X sama dengan get X V kali N, Y sama dengan get Z, get Y V kali N. Z sama dengan get Z V N. Fungsi ini yang akan melakukan mengalihkan setiap komponennya dengan skala satu. Selanjutnya itu fungsi add vector. Nah, di sini fungsi yang saling berkaitan yaitu add vector, subvektor, null vector, dan div vector. Nah, fungsi-fungsi ini saling berkaitan di mana kita terbahas terlebih dahulu yaitu add vector dengan subvektor. Nah, kedua fungsi ini sebelum kedua fungsi ini saling berkaitan. Nah, add vector menjumlahkan dua vektor dengan menambahkannya eh, ke komponen-komponennya. Nah, sedangkan subvektor mengurangi vektor kedua dari vektor pertama. Nah, kalau di S vektor tadi itu menjumlahkan, di subvektor itu mengurangkan. Perbedaannya tanda tadi ini get xv tambah get xw. Nah, kalau di subvektor get xv dikurang get xw. Nah, selanjutnya yaitu move vector dan div vector. Nah, kedua fungsi ini juga memiliki kaitan di mana full vector mengalihkan komponen-komponen dua vektor, sedangkan div vector itu eh, membagi komponen-komponennya menggunakan fungsi ya yang menangani pembagian oleh nol. Ini dia. Perbedaannya kalau di move vector itu perkalian, sedangkan ini pembagian, di mana di vektor pembagian tetapi yang menangani pembagian oleh nol. Di sini makanya menyatakan V per sama dengan nol. Nah, selanjutnya itu reflect. Reflect itu adalah fungsi yang menghitung vektor pantulan berdasarkan vektor array P dan normal permukaan W menggunakan rumus refleksi. Nah, sini terdapat fungsi reflect F, V, V subvektor V scale W dan dot product V. Ini adalah refleks untuk menentukan aturan berdasarkan vektor tadi, arah V dan normal permukaan W menggunakan rumus refleksi. Efek refleksi. Lab. Nah, sekarang fungsi lab. Fungsi lab ini ialah fungsi yang melakukan eh, linear antara dua vektor berdasarkan faktor satu. Nah, misalnya nilai antara 0 dan satu yang menentukan seberapa jauh interpolasi dari komponen-komponen tadi. Di sini komponen seperti lerp, VWT, add vector, V, scale, subvector, VV, dan T. Nah, fungsi-fungsi tadi ialah fungsi-fungsi yang terdapat pada tipe bentukan vektor 3. Jika nah, jika kita buktikan, tapi sebelum kita buktikan, nah di sini terdapat em, beberapa fungsi yang memanggil eh, kode dari fungsi-fungsi tadi. Ini ada vektor, vektor, vektor. Nah, sini main io, main salingan do. Sini x1, y1, z1, x2, y2. Sini untuk fungsi inilah akan memanggil eh, output dari fungsi-fungsi yang kita sebutkan tadi. Langsung saja kita melakukan percobaannya di new terminal. Nah, di sini untuk percobaannya sudah tertera pada UTS modul sebelumnya, yaitu untuk
nilai yang kita masukkan yaitu 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini terdapat pada modul. Nah, langsung saja kita baca dari atas. Ya, P vektor itu X itu 1, itu titik 0, Y itu 0 titik 0, dan Z titik 0. W itu vektor 3, P vektor 3 itu X itu 0 titik 0, Y 1,0, dan Z 0,0. Artinya itu 1,0. Nah, selanjutnya itu is origin. Tadi itu menjadi false. Origin false. Nah, dari is origin itu adalah fungsi yang memeriksa apakah sebuah vektor adalah vektor nol. Ternyata vektornya tidak nol, jika false. Origin W juga false, dan ya, selanjutnya itu fungsi equals. Fungsi equals tadi itu memeriksa apakah vektor sama dengan membandingkan komponen X dan Z. Ternyata di sini V dan W itu false, dan sedang is not equals true. True is not equals tadi kebalikan dari is equals, yaitu is not equals memeriksanya apakah dua vektor tidak sama. Ya kan, di is equals itu V W false, berarti ya kebalikannya V W itu true. Selanjutnya itu vektor max dari V dan W itu X 1,0, Y 1,0, dan Z 0. Dan selanjutnya itu vektor min. Sini X 0, Y 0, dan Z 0. Magnitudenya 1, magnitud V1 dan magnitud W1, normalize dari V itu X1, Y0, Z0, X0, Y1, dan Z0. Nah, produknya juga sini antara V dan W itu 0, terus produknya itu X0, Y0, dan Z1. Selanjutnya radian, tadi radian itu untuk menghitung pada angle, yaitu menghitung sudut antara dua vektor dalam radian menggunakan rumus kosinus sudut antara dua vektor berdasarkan dot product. Nah, di sini V tadi 180, maka radiannya 1,57. Soalnya angle itu degree 90. Angle itu apa tadi? Angle itu adalah fungsi yang menghitung sudut antara dua vektor dalam radian menggunakan rumus sudut kosinus antara dua vektor, yaitu antara dua vektor tadi itu ya V dan W. Ini distance itu 1,4,1. Distance itu apa? Distance adalah menghitung jarak antara dua vektor menggunakan rumus jarak. Selanjutnya yaitu scale. Sini X1, Y0, dan Z0. Ini add vektor. Sini ada terus X1, Y1, dan Z0. Subvektor X1, Y1, Y-1, dan Z0. Nol vektornya di sini X0, Y0, dan Z0. Di vektornya yaitu X infinity, Y0, dan Z0. Tadi saya sudah jelaskan ketiga fungsi ini, keempat fungsi ini. Kalau X vektor itu adalah penjumlahan, subvektor pengurangan, Y vektor ialah pembagian, dan kalau di vektor itu pengurangan, pembagian. Nah, refleks, selanjutnya refleks. Refleks itu fungsi untuk menghitung vektor pantulan berdasarkan vektor arah I dan normal permukaan W. Nah, sini jadi X1, Y0, Z0. Lorb, nah, lorb itu fungsi, yaitu fungsi yang antara interlinear berdasarkan faktor 1. Sini eh, ada VWT, maka X-nya 0, Y1, dan Z0. Jadi lorb, fungsi lorb. Nah, ini lorb VWT, X vektor V. Nah, mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan pada tipe bentukan vektor 3. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan yang kurang pas atau penjelasan yang kurang tepat, mohon ya dikoreksi dan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Belum.